Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Nurtias Prastiwi, NIM 19442953 PT 08085 dari kelompok 35 dengan asisten pendamping Latifa Runingtyas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan kegiatan mini project acara 3, penanaman dan pemupukan. Pendahuluan. Penanaman adalah kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan pertanaman untuk didapatkan hasil produk dari tanaman yang dibudidayakan. Hal ini sesuai dengan Aini dan Ichuan 2017 bahwa penanaman adalah usaha penempatan biji atau benih di dalam tanah pada kedalaman tertentu atau menyebarkan biji di atas permukaan tanah atau menanamkan di dalam tanah. Pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk mengubah keadaan fisik, kimiawi, dan hayati dari tanah sehingga sesuai dengan tuntutan tanaman. Menurut Priana et al. 2015, pupuk kadang adalah pupuk organik yang berasal dari kotoran ternak yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pemupukan merupakan salah satu usaha pengelolaan kesuburan tanah dengan pemberian unsur hara. Agromedia 2007 menjelaskan bahwa pemupukan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi ketersediaan unsur hara tanah yang dibutuhkan tanaman sehingga tanaman dapat tumbuh optimal dan berproduksi maksimal. Fungsi pemupukan untuk memperbaiki dan mempertahankan kesuburan tanah dan merupakan komponen penting dalam pengadaan pakan hijauan makanan ternak. Menurut Idriana 2016, pemupukan berfungsi untuk memperbaiki kesuburan tanah melalui penyediaan hara dalam tanah yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang selanjutnya adalah tujuan mini project. Tujuan mini project penanaman dan pemupukan adalah untuk mengetahui cara pemeliharaan tanaman dari penanaman, pemupukan, hingga pemanenan tanaman. Yang selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan pada mini project kali ini antara lain polybag, ember, cetok, penggaris, air, tanah, pupuk kandang, dan tanaman rumput hijau atau Menisetum pipureum. Yang selanjutnya adalah kegiatan praktikum. Pada kegiatan praktikum ini, tanaman yang dipakai adalah rumput gajah. Menurut Sirait 2017, klasifikasi rumput gajah sebagai berikut. Pada kegiatan mini project ini, media yang digunakan adalah tanah dan polybag. Kemudian proses transplantasi dilakukan dengan memindahkan tanaman rumput gajah setinggi 18 cm, dipindahkan dari lahan semai ke media tanam. Pemindahan dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalisir kerusakan pada akar tanaman. Kemudian proses pemeliharaan dilakukan dengan pengairan dan penyiangan. Tanaman disiram 2 kali sehari pada minggu pertama dan 1 kali sehari pada minggu selanjutnya. Penyiangan dilakukan pada minggu kedua untuk menghilangkan tanaman selain tanaman yang ditanam. Kemudian pengukuran parameter dilakukan 7 hari sekali atau seminggu sekali dengan penggaris. Kemudian didokumentasikan parameter yang diukur antara lain adalah tinggi tanaman, jumlah daun, dan juga luas daun. Oke, kegiatan praktikum selanjutnya adalah pemupukan yang dilakukan pada minggu kedua menggunakan pupuk kandang dengan 2 dosis berbeda 90 dan 60 gram. Perbedaan dosis ini menjadi variabel bebas atau sebagai perlakuan. Yang selanjutnya adalah pemanenan yang dilakukan pada minggu keempat dan dihasilkan tanaman rumput gajah ini memiliki akar serabut yang tumbuh pada buku-buku dari batang yang merayap di bagian permukaan tanah. Tanaman ini tidak memiliki nodul karena tidak termasuk tanaman legum. Oke, yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berikut adalah hasil pertumbuhan tanaman Penisetum pipureum pada perlakuan dosis pemupukan. Oke, berdasarkan mini project yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa pada minggu pertama, rumput gajah memiliki tinggi 22,5 cm, 4 lembar daun, dan juga luas 80 cm. Itu yang pertama, rumput gajah yang pertama. Sedangkan rumput gajah yang kedua memiliki tinggi 23 cm, 4 lembar daun, dan luas daun 34 cm persegi. Sedangkan pada minggu terakhir atau pada saat panen, rumput gajah yang pertama memiliki tinggi 17 cm, 6 lebar daun, dan luas dengan luas 84 cm. Sedangkan rumput gajah yang kedua memiliki tinggi 40 cm, 7 lembar daun, dan
luas daun 60 cm. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa perlakuan dosis pupuk kandang mempengaruhi pertumbuhan tanaman Penicetum purpureum. Oke, yang berikutnya adalah jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang. Pemupukan dilakukan dengan cara menaburkan pupuk secara merata di atas tanah sesuai dosis atau dengan metode top dress placement. Harjadi 2018 menyatakan bahwa pemberian pupuk secara top dressing, yaitu penempatan pupuk langsung di atas tanaman yang tumbuh, lebih efektif daripada pemberian secara broadcast atau disebar. Pembahasan yang selanjutnya adalah menurut Jackson 2014, pada umumnya pupuk kandang sapi mengandung nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan beberapa unsur mikro lainnya. Kemudian faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas tanaman adalah kadar pupuk yang digunakan dan unsur hara yang terkandung di dalamnya. Jackson 2014 menyatakan bahwa pemberian pupuk kandang sapi dengan dosis yang sesuai dapat mempengaruhi tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun, karena dapat memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman. Semakin tinggi dosis pupuk kandang sapi yang diberikan, maka semakin banyak unsur hara yang disediakan dalam pertumbuhan tanaman. Hasil yang didapatkan telah sesuai dengan literatur yang ada. Kesimpulan, berdasarkan mini project yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan dimulai dari penanaman, pemupukan, hingga pemanenan tanaman pakan. Penanaman dilakukan dengan memindahkan tanaman hasil semai ke media tanam. Dosis pemupukan pupuk kandang sapi yang lebih efektif untuk rumput gajah adalah 40 ton per hektar atau 90 gram per polybag. Kemudian tanaman rumput gajah dipanen pada umur 4 minggu dan memiliki akar serabut. Berikut ada daftar pustaka yang saya gunakan. Dan berikut ada lampiran perhitungan dosis pupuk dengan luas polybagnya 15 kali 15 cm atau 225 cm persegi, kemudian dikali dengan dosis pupuk per polybag 0,4 gram, dan didapatkan hasil 90 gram per polybag, seperti itu. Nah, berikut juga merupakan video footage kegiatan mini project. Itu adalah persiapan tanaman dan media tanam berupa polybag dan tanah, dan berikut adalah alat dan bahannya. Setelah itu tanaman dipindah dari tanah semai ke media tanam. Kemudian ini adalah pengukuran pertama. Selanjutnya adalah pengukuran kedua pada minggu kedua. Ini adalah dosis pertama, yaitu 90 gram. Kemudian dosis kedua saya menggunakan 60 gram. Melakukan pemupukan dengan top dressing. Ini pemupukan dosis kedua. Selanjutnya adalah pemilihan tanaman berupa penyemaian, mengambil tanaman yang bukan tanaman pakan. Kemudian adalah pengukuran ketiga pada minggu ketiga. Terus juga ada penyiraman. Kemudian ada pengukuran keempat. Dan selanjutnya adalah panen dengan mengeluarkan tanaman. Sebelumnya diberi air terlebih dahulu agar memudahkan. Nah, berikut adalah hasil panennya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.